ada aturannya semua ya, jalan orang, kemudian kita berpakaian di sekolah itu sewajarnya bagaimana, ya kan? Itu semua ada ya. Lanjut ke slide 3. Memiliki perbedaan ya. Jadi karena orang itu tidak sama semua antara satu dengan yang lain. Mungkin pasal dulu baru sayang, makin kenal makin sayang. Kenapa? Luar biasa, satu cerita nih. Oke, kita lanjut. Nama saling memandang, berjabat tangan, mengayun-ayunkan tangan. Etika dalam perkenalan itu yang berjabat tangan, kemudian You love you, you love me. Yang jelas perkenalan itu. Jangan kemana-mana. Mau kita penghuninya lagi bikin video. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Terima kasih. Mari bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana saya tidak dengar suaranya ini? Oh enggak, suaranya di rumahnya masing-masing. Ya. Kembali. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya, yang materi hari ini harus didengarkan dengan baik karena penting sekali. Akan disampaikan oleh ibu kita yang cantik, Ibu Mira Sartika, SPD MPD, yang di sekolah ini menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dan bagi kamu yang di jurusan teknik akan sering berinteraksi karena Bapak Ibu Mira Sartika juga mengajar mata pelajaran kimia dan matematika. Nah, jadi tolong didengarkan dengan baik, disimak materinya. Jangan lupa senyum, pelajaran kimia dan matematika. Kita keluar. Ya, jadi mendengarkan materi Bu Mira, kasihan sekali. Ini dalam rangka, ayo, ini makin siang, dia harus semakin semangat. Jadi jangan Sudah pakai bagel. ya jangan sampai pandemi jangan sampai pandemi dan belajar online ini membuat semangat kamu turun. Nanti juga ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya, siapkan pertanyaan pertanyaan terbaikmu.
Ya. Manisnya. Oke, tanpa basa-basi, saya akan langsung serahkan kepada Bu Mira Sartika. Kepada Bu Mira, silakan. Oke, terima kasih Pak Ali Wardana atas kesempatan diberikan kepada saya. Baik, saya ucapkan selamat pagi. Ibu beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana suaranya, Nak? Oh iya. Oke, sudah terdengar ya. Sudah terdengar nih, baru nyampe. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari pertama kalian melaksanakan PLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Jadi walaupun kita menggunakan model daring, itu bukan menjadi kendala ya anak-anakku sekalian. Oke, alhamdulillah pagi hari ini atau menjelang siang kita bertemu. Saya tidak bisa menyapa satu persatu, tapi secara keseluruhan Ibu ucapkan selamat datang di SMK Negeri 9 Samarinda. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kalian memilih jurusan yang ada di sini, ya. Mungkin ada yang sebagai pilihan pertama, tapi mungkin ada yang pilihan kedua, ketiga, keempat, ataupun yang kelima. Anak-anakku, Ibu katakan, bersyukurlah apapun yang kalian sudah ditakdirkan atau kalian sudah bersekolah di SMK Negeri 9, berarti Allah sudah memberikan ini jalan buat kalian untuk meraih masa depan kalian. Paham nak ya? Oke, ya, bersyukur. Nah, jadi jangan pernah merasa menyesal. Aku diterima di SMK 9. Jurusannya ini, walaupun itu bukan kesukaan saya. Misal ya, jangan pernah menyesal seperti itu dulu. Apapun yang kalian sudah terima atau takdir, berarti kalian harus belajar sudah bahwa itu adalah kesempatan yang sudah diberikan. Paham nak ya? Oke. Baik, hari ini materi yang akan Ibu bawakan yaitu tentang kurikulum dan belajar efektif. Nah, nanti belajar efektif di sini adalah belajar efektif selama online ya. Karena tatap muka kita belum tahu kapan nanti pelaksanaan tatap muka. Tapi apapun itu, belajar di mana saja selama kalian betul-betul berniat untuk belajar, insya Allah ilmunya akan terus ada di hati kalian, di pikiran kalian. Paham nak ya? Oke, ya. Baik, silahkan Pak Operator untuk materi saya tentang kurikulum. Oke, masa pengenalan lingkungan sekolah kita insya Allah dilaksanakan selama 2 hari. Semoga yang hari ini mengikuti sampai besok bisa sampai kelar. Yang mungkin hari ini berhalangan hadir, agar bisa memberikan info, kemudian besok harinya sudah bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, oke. Masa pengenalan lingkungan sekolah, di sini materi Ibu kurikulum. Apa sih kurikulum? Nah, jadi kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran
dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara. Nah, di sini adalah lembaga penyelenggara kita, SMK 9, ya, di mana di SMK 9 memiliki kurikulum K13. Ya, anakku sekalian. Kemudian di SMK Negeri 9 Samarinda kita memiliki 4 kompetensi keahlian. Ya, yang pertama ada agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, ada agribisnis ternak unggas, ada agribisnis perikanan air tawar, dan ada bisnis daring dan pemasaran. Kalian kemarin sudah melaksanakan itu, memilih apa kompetensi keahlian kalian yang kalian ambil. Dan 4 itulah yang ada di SMK Negeri 9 Samarinda. Oke, di dalam muatan kurikulum di SMK Negeri 9 Samarinda, kemudian ada mapel peminatan kejuruan. Ada C1, dasar bidang keahlian. Kemudian ada C2, dasar program keahlian. Dan C3, kompetensi keahlian. Ya, di mana ini nanti akan hadir pada rapot atau hasil belajar kalian di akhir semester. Jadi, dalam suatu sekolah, kalian harus ada yang dicapai. Ya, jadi dicapai di setiap akhir semester. Nah, jadi mata pelajaran ini nanti yang akan ada di rapot kalian. Oke, next. Oke, jadi yang A, mapel muatan nasional itu terdiri dari 6 pelajaran. Ya, ada pendidikan agama, ada pendidikan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada sejarah Indonesia, dan ada bahasa Inggris. Jadi muatan nasional itu 6 pelajaran itu nanti ada semua di kelas 10 atau kelas 1 posisi kalian sekarang, nak ya. Kalian akan mempelajari ini semua, mapel muatan nasional. Oke, next. Kemudian mapel muatan kewilayahan. Ada pelajaran seni budaya, ada pendidikan jasmani dan orkes. Nah, ini juga sama ya anakku sekalian. Semua kompetensi keahlian ada semua pelajaran ini di kelas 10 ya. Jadi muatan nasional kalian belajar, muatan kewilayahan kalian belajar. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk di C1, dasar bidang keahlian. Di mana dasar bidang keahlian ini untuk jurusan, kompetensi keahlian, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, agribisnis ternak unggas, dan agribisnis perikanan air tawar, kalian akan mempelajari mata pelajaran berbeda dengan bisnis daring dan pemasaran. Enak ya, perhatikan. Di C1 dasar bidang keahlian yang tadi Ibu sebutkan, maka pelajaran yang akan dipelajari adalah simulasi dan komunikasi digital. Kemudian yang kedua fisika, yang ketiga biologi, dan yang keempat adalah kimia. Ingat anakku sekalian, perhatikan, ini berbeda dengan bisnis daring dan pemasaran. Yang membedakannya di sini sederhana ya. Kalau misalnya bisnis daring pemasaran, tidak akan bertemu pelajaran fisika, biologi, dan kimia. Ya, tapi untuk ATPH, ternak unggas, perikanan akan bertemu fisika, biologi, dan kimia. Ya, nak ya. Oke, next.
Oke, nah ini bedanya tadi ya. Sama-sama, mohon maaf, kembali ya. Yang ke tadi, C1 yang bisnis daring. Oke. Di bisnis daring, C1-nya sama-sama kalian belajar simulasi dan komunikasi digital. Nah, tadi salah satunya tadi pengajarnya atau gurunya adalah Pak Ali Wardana. Ya, simulasi dan komunikasi digital. Kemudian belajar ekonomi bisnis, kemudian administrasi umum dan IPA. Ya, ini di teknik, Ibu katakan di teknik tadi ya, ATPH, perikanan dan ternak unggas tidak belajar ekonomi bisnis, tidak belajar administrasi umum dan IPA, tetapi mereka ada kimia, ada fisika dan biologi. Oke, lanjut. Nah, C2, jadi Ibu katakan ya, di C1 tadi, dasar bidang keahlian, kalian tadi belajar di kelas 1 atau kelas 10. Nah, kemudian C2, ini juga dasar program keahlian, kalian juga belajar di kelas 10. Nah, ini sering Ibu katakan yang namanya produktif. Kalian belajar produktif kalian, yaitu C2, dasar program keahlian. Oke, ya. Agribisnis tanaman pangan, apa saja yang kalian pelajari ini? Coba simak baik-baik yang ATPH. Nah, siapa tahu nanti ini ada bocoran nanti ini untuk kalian nanti pertanyaannya apa nanti diberikan ya. Oke. Untuk ATPH C2-nya kalian belajar tentang dasar-dasar budidaya tanaman. Kemudian alat-alat mesin pertanian dengan pembiakan tanaman. Ini C2-nya ya, anakku sekalian, C2-nya. Oke, sedangkan C3, kompetensi keahlian, ini ya, kompetensi keahlian, kalian akan belajar di kelas 11 produktifnya dan di kelas 12 ya di produktifnya. Kalian akan belajar tentang agribisnis tanaman pangan, agribisnis tanaman sayuran, agribisnis tanaman buah, agribisnis tanaman hias, pembiakan dan kultur pembibitan dan kultur jaringan, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, anakku sekalian, ini ya. Nah, kemudian next. Oke. Dasar program keahlian untuk ternak unggas C2-nya di kelas 10 produktifnya kalian akan belajar ini. Dasar-dasar pemeliharaan ternak, dasar-dasar pakan ternak, dan dasar-dasar kesehatan ternak. Ya, yang ternak unggas perhatikan, kalian belajar apa saja nanti produktifnya ini. Dasar-dasar pemeliharaan ternak, dasar-dasar pakan ternak, dan dasar-dasar kesehatan ternak. Oke. Untuk C3-nya ya, kompetensi keahlian kelas 11 dan kelas 12 kalian akan belajar ini. Agribisnis ternak unggas pedaging, agribisnis ternak unggas petelur, agribisnis pakan ternak unggas, agribisnis pembibitan ternak unggas, agribisnis aneka ternak, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, perhatikan semua anakku sekalian. Yang mengantuk boleh angkat tangannya, goyang-goyangkan tangannya, ya anakku. Ya, karena kan terbiasa kalau pegang HP Android kan suka ini keriting-keriting. Jadi nggak apa-apa. Angkat tangannya kalau ini, kalau ada bagian tangan atau bagian badan yang gerak-gerak itu mata itu mulai mengantuknya itu akan terusir dengan sendirinya, ya. Oke, kita lanjut ya. Next. Oke.
Sekarang kompetensi keahlian agribisnis perikanan air tawar, ya. C2, dasar program keahliannya, ya. Kalian akan belajar dasar-dasar budidaya perikanan, kualitas air dan hama penyakit, serta produksi pakan alami dan buatan, ya. Oke. Di kelas 11 dan 12, kalian akan belajar tentang teknik pengembangbiakan komoditas perikanan air tawar, teknik pendederan komoditas perikanan air tawar, teknik pembesaran komoditas perikanan air tawar, teknik penanganan pasca panen, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi anak-anakku, untuk produk kreatif dan kewirausahaan, semua jurusan juga mendapatkan ini sama ya. Jadi nanti hasil dari masing-masing yang kalian olah itu nanti akan diolahnya di PKK ini ya, produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, ya. Lanjut. Oke. Ya. Nah, oke. Masih banyak. Sabar. Jadi untuk dasar program keahlian ya, ada marketing, ada perencanaan bisnis, ada komunikasi bisnis. Sedangkan untuk di kelas 11 dan 12-nya, kompetensi keahliannya, kalian belajar tentang penataan produk, bisnis online, pengelolaan bisnis retail, administrasi transaksi, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, anak-anakku, ini mata pelajaran yang akan kalian pelajari di kelas 10, 11, dan 12. Oke, next. Oke, sekarang skor ketuntasan minimal ya. Untuk mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, dan dasar bidang keahlian, skor kalian atau ketuntasan minimal yang kalian ini adalah 60.